underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, fenomena oli palsu di dunia motor memang bukan hal yang baru. Tapi akhir-akhir ini kalau kita amati banyak sekali beredar oli palsu dengan harga yang jauh lebih murah dan kemasan yang tidak kalah dengan yang asli. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kemarin dari harian terkemuka di Jakarta, ya, ibu kota, harian Kompas, itu melakukan investigasi, kalau nggak salah 2 atau 3 hari berturut-turut ya. Isinya mengenai beredarnya oli pelumas untuk sepeda motor. Betul. Ya. Itu yang begitu banyak dan marak. Dan harganya itu kalau dibandingkan yang asli hanya kurang lebih 50%. Jadi separuh. Jadi kalau oli yang asli itu harganya 800.000, 900.000, kualitas bagus, itu ternyata ada yang mirip ya. Ternyata palsu. Itu hasil olahan oli bekas. Dengan kemasan yang menarik. Betul. Kemasannya luar biasa ya. Artinya pemalsuannya dilakukan dengan canggih. Di sana juga ada barcode-nya. Pokoknya persis sama yang asli. Kalau barcode-nya kita ambil pakai handphone juga kelihatan. Pabriknya ada di mana, macam-macam. Pokoknya luar biasa. Dan harganya murah. Nah sekarang zaman resesi seperti ini, kan masyarakat kan juga mikir. Jangan-jangan kalau beli yang mahal tadi itu yang katanya asli ya, dan memang asli ya, mahal, itu jangan-jangan sebetulnya kualitasnya sama dengan yang harganya separuh. Ya cuman kan sekarang ada istilah beli barangnya, jangan beli mereknya. Nah itu ya, jadi orang terkesima dengan metode atau semboyan seperti itu, beli olinya jangan beli mereknya. Maka belilah yang murah. Dan yang murah ini ternyata di mana-mana ada. Bahkan konon itu dealer resmi, yang oli resmi pun juga jual. Ya, namanya juga pedagang ya. Kalau permintaan pasar yang palsu itu banyak, kenapa tidak jual yang palsu gitu ya? Nah ini ya. Dan memang kalau kita lihat itu kan banyak sekali itu ya. Kalau bengkel-bengkel sepeda motor itu kan selalu melayani permintaan untuk mengganti oli kan. Jadi usaha mengganti oli sebuah bengkel motor yang cuman mengadakan atau mengandalkan pergantian oli itu pun bisa hidup dengan baik ya. Pendapatannya juga gede ya. Asal tempatnya strategis, terus mekaniknya cekatan ya. Jadi tinggal dibuka, olinya ditap dalam ember, setelah itu ditutup, diisi dengan oli yang baru, udah selesai. Orang yang punya sepeda motor juga nggak mau repot, tinggal bawa ke sana, tunggu aku minta oli merek tertentu, terus diganti. Nah, oli yang ditampung inilah yang dijual dan dibeli sama oknum-oknum yang punya pabrik oli palsu tadi. Tapi dikemas sedemikian rupa jadi kelihatannya jadi aspal. Asli tapi palsu. Ya, atau istilah yang lain itu Spanyol. Apa itu? Separuh nyolong. Nah, ini ternyata oli bekas ini adalah oli yang diolah sedemikian rupa. Apakah itu direbus atau diapakan, pokoknya kelihatannya menjadi bening juga. Tetapi kalau dipakai itu ternyata membuat onderdil di dalam itu seperti shaker macam-macam itu menjadi rusak. Suaranya jadi berubah, tiba-tiba mesinnya sudah rusak kalau dipakai. Jadi orang pengennya murah tapi malah mahal jatuhnya. Lah anehnya oli palsu ini sudah beredar puluhan tahun. Ya kita nggak pernah dengar loh kalau ada operasi ditangkap berapa puluh ribu drum misalnya ya oli palsu. Ya kalau narkoba kita kan sering dengar ya. Ya operasi narkoba ditemukan berapa kilo. Perkara nanti ada yang hilang itu urusan lain ya. Ya kalau narkoba dengar terus ya. Tapi kenapa kalau oli palsu ini nggak pernah dengar? Dan sepertinya jual belinya enak saja. Dan pabriknya kalau lihat dari hasil produksinya ini pabriknya kan modern juga. Jangan-jangan pabriknya itu lebih canggih dari pabrik oli yang asli. Nah ini menjadi dilema. Why? Kenapa kok beredar terus di mana-mana?
Padahal ini mestinya ini kan lembaga konsumen tuh kan harus teriaknya keras kan. Betul. Ini kan merugikan konsumen. Betul. Kalau oli palsu seperti ini. Betul. Ya itu kenapa juga diem saja. Yang diributkan cuman kalau ya yang bukan urusan inilah ya. Ya, jadi perlu perhatian khusus dari pemerintah, aparat. Kalau memang ada oli palsu masih ada, ini jangan diem. Ya, sekarang cuman kita kalau lihat apa yang digembar-gemborkan itu gempur rokok dengan cukai palsu, gempur rokok dengan tidak ada cukai. Ya. Mana gempur oli palsu kok nggak pernah ada, ya? Ya. Apakah mau dipandang bahwa ini yang bertanggung jawab masalah palsu, memalsu oli ini kerjanya kalah hebat dengan yang bicara cukai dari bea cukai. Ya, jangan mau kalah dong. Banyak rakyat Indonesia yang perlu dilindungi dari oli palsu tadi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.